Halo Biyun, hari ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alvin, Erika, Jocelyn, dan Regina akan mempresentasikan tentang Jurnal Wajudi 2019. Yang pertama adalah pendahuluan penelitian. Pasar modal sama dengan instrumen jangka panjang. Investor lebih memprioritaskan dividen yang tetap, bukan capital gain yang tidak pasti. Perusahaan juga menyumbangkan dividen dan laba yang ditahan untuk nilai maksimal. Dividen yang stabil atau naik sama dengan sinyal positif. Pemotongan dividen sama dengan sinyal negatif yang menurunkan harga saham. Variabel yang berpengaruh adalah aset jaminan, pertumbuhan, likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Nah, berikutnya adalah tinjauan pustaka. Dividen adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham, bisa dalam bentuk uang tunai ataupun saham. Keputusan bayar dividen dibuat oleh Dewan Komisaris setelah melihat kondisi keuangan dan kepentingan di perusahaan serta pemegang saham. Pemegang saham suka dividen yang stabil karena memberi kepastian dan meningkatkan kepercayaan serta harga saham. Perusahaan perlu menyeimbangkan pembayaran dividen dan juga menyimpan laba untuk investasi agar perusahaan dapat tumbuh dan harga saham terus naik. Faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah aset yang bisa dijadikan jaminan, pertumbuhan aset, likuiditas utang, dan juga keuntungan perusahaan. Penelitian ini ingin melihat pengaruh faktor-faktor tersebut pada perusahaan manufaktur di Indonesia, karena hasil sebelumnya masih berbeda-beda. Oke, jadi selanjutnya itu metode metode penelitian sampel. Em, Sampel 90 perusahaan manufaktur 2011 sampai 2015 dipilih secara proportif dengan syarat laba positif dan membagikan dividen konsisten. Itu objek penelitian ini itu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI selama tahun 2011 sampai 2015. Dan kriteria pemilihan sampelnya itu perusahaan harus selalu mempublikasikan laporan keuangan tahunan selama tahun 2011 sampai 2015. Terus perusahaan harus selalu mencetak laba untung selama periode tersebut dan perusahaan selalu membagikan dividen selama periode tersebut. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sudah ditentukan. Next slide. Terus selanjutnya metode penelitian analisis. Analisis regresi linear berganda itu menggunakan weighted least squares atau WLS akibat heteroskedastisitas atau asumsi klasik lainnya terpenuhi. Itu metode statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Variabel-variabel yang biasanya diteliti itu seperti kebijakan dividen, jenis variabelnya itu terikat, presentasi laba bersih yang dibagikan ke pemegang saham. Terus ada juga aset yang dijaminkan, aset tetap yang digunakan sebagai jaminan utang itu jenis variabelnya bebas. Terus ada pertumbuhan aset bersih, seberapa besar pertumbuhan aset perusahaan dari tahun ke tahun itu jenis variabelnya juga bebas, likuiditas, kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya, dan itu juga jenisnya bebas. Terus leverage atau DER, rasio utang terhadap ekuitas perusahaan, dan jenis variabelnya juga bebas. Terus ada profitabilitas, itu seberapa besar keuntungan dari total aset perusahaan, dan jenis variabelnya itu bebas.
Oke, jadi selanjutnya itu hasil penelitian pertama, pertumbuhan aset, likuiditas, dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan dividen perusahaan manufaktur. Next. Terus selanjutnya itu hasil penelitian kedua, aset jaminan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio dalam penelitian ini. Selanjutnya oh no. Selanjutnya itu ada hasil dari pembahasan. Yang pertama itu ada aset yang dapat dijaminkan atau collateralizable assets. Hasilnya itu berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Untuk maknanya sendiri, banyaknya aset jaminan tidak berarti perusahaan akan bagi dividen lebih besar. Karena konflik pemilik dan kreditur di Indonesia rendah, jadi aset jaminannya itu tidak berperan besar. Yang kedua itu ada pertumbuhan aset bersih atau growth in net assets. Hasilnya itu berpengaruh negatif dan signifikan. Semakin tinggi pertumbuhan aset, semakin kecil dividen yang dibagikan. Alasannya itu karena laba lebih banyak ditahan untuk ekspansi, bukan untuk dibagikan. Ketiga itu ada likuiditas atau current ratio. Hasilnya itu negatif dan signifikan. Perusahaan yang terlalu liquid justru cenderung menahan dividen. Alasannya itu bisa karena dana nganggur dalam bentuk persediaan atau piutang yang tidak produktif. Selanjutnya itu ada leverage atau debt to equity ratio. Hasilnya itu negatif dan signifikan. Perusahaan dengan utang tinggi cenderung membagikan dividen lebih sedikit. Alasannya karena perusahaan ingin fokus bayar utang dan bunga, bukan bagi laba. Yang kelima itu ada profitabilitas atau ROA, return on assets. Hasilnya itu negatif, tapi tidak signifikan. Tingginya laba tidak menjamin dividen dari perusahaan. Alasannya itu karena mungkin perusahaan tetap bagikan dividen dalam jumlah tetap, tidak tergantung pada laba yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada uji model statistik atau goodness of fit. Model hanya bisa menjelaskan 43,8% perubahan kebijakan dividen, sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model. Oke, jadi selanjutnya ada grafik dan juga pembahasannya. Di sini ada grow in net asset, itu ada liquidity dan leverage memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan dividen. Itu artinya semakin nilai dari ketiga variabel ini, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan memberikan dividen kepada pemegang saham. Yang pertama itu ada pertumbuhan aset bersih, itu semakin tinggi pertumbuhan aset, perusahaan lebih memilih menahan laba untuk investasi, bukan membagikan dividen. Yang kedua itu liquidity atau current ratio, itu likuiditas tinggi selalu berarti banyak kas aset lancar bisa bertahan dalam persediaan ataupun piutang, sehingga dana untuk dividen terbatas. Yang ketiga ada leverage, itu utang tinggi membuat perusahaan harus fokus membayar kewajiban dan bunga. Akibatnya laba untuk dividen semakin kecil. Next. Terus selanjutnya ada collateralizable asset dan profitability ROA juga berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Ini maksudnya itu aset tetap yang dapat dijadikan jaminan. Secara teori semakin banyak aset yang bisa dijaminkan, perusahaan lebih mudah mengakses pendanaan eksternal dan bisa lebih leluasa membayar dividen. Namun dalam praktik, hal ini tidak terbukti signifikan dalam penelitian Wahyudi. Bisa jadi karena tingkat penggunaan obligasi sebagai sumber dana di Indonesia masih rendah, sehingga aset jaminan tidak memainkan peran besar dalam keputusan dividen. Terus yang kedua ada profitability, itu juga tidak berpengaruh signifikan, artinya besar kecilnya laba perusahaan tidak otomatis menentukan besaran dividen yang dibagikan. Hal ini bisa disebabkan oleh kebijakan perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah tetap, terlepas dari fluktuasi laba tiap tahunnya. Next. Artinya peningkatan pada leverage, likuiditas, atau pertumbuhan aset cenderung menurunkan besaran dividen yang dibagikan perusahaan.
Oke, di kesimpulan dan saran itu terdapat kebijakan dividen pengaruh negatif oleh likuiditas, leverage, dan pertumbuhan aset. Ada juga profitabilitas dan aset jaminan yang tidak berpengaruh. Temuan ini berguna bagi penelitian lanjutan investor dan manajemen dalam merumuskan strategi dividen yang tepat, dan beberapa yang lainnya. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih.